Bab 371 Bunga Darah. Saat sosok berpakaian putih itu mengulangi kata-kata mekanisnya, Lin Yun perlahan-lahan bangkit berdiri dan memeriksa luka di dadanya. Lukanya cukup serius, bahkan dengan jurus pertempuran Dracula. Tapi bukannya mengatakan bahwa pertahanannya tangguh, sosok berpakaian putih itu malah bersikap lunak padanya. Melihat sosok berpakaian putih itu, Lin Yun berbicara, "Kamu kuat dan kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku kapan saja. Tidak mungkin bagiku untuk membunuhmu, tapi ini pada akhirnya adalah sebuah ujian. Tujuanmu bukan untuk membunuhku. Jadi itu akan menjadi kemenangan saya jika saya bisa menusuk Anda." Lin Yun sekarang yakin bisa mendaratkan serangan setelah pertukaran mereka sebelumnya. Ada dua cara baginya untuk mendaratkan serangan. Yang pertama adalah memecahkan kode teknik gerakan lawannya dan yang kedua adalah menyerang saat dia menerima serangan. Yang pertama mengharuskan dia untuk menemukan celah, sementara yang kedua memaksa sosok berpakaian putih itu untuk mengungkapkan kekurangannya. Setelah jeda singkat, Lin Yun melanjutkan, "Kau bisa memilih untuk melukaiku atau tidak melukaiku. Tapi karena kau memilih untuk melukaiku, ini berarti kau dengan jelas mengungkapkan sebuah kekurangan dengan sengaja. Kau memberiku kesempatan untuk mendaratkan pukulan padamu, kan?" Sosok berpakaian putih itu tampak berhenti sejenak sebelum mengulangi kalimat mekanis yang sama, "Tusuk aku dan kau menang. Aku tidak suka ketika seseorang dengan sengaja menunjukkan kelemahanku untuk ditangkap. Kau tidak akan bisa melukaiku lagi," kata Lin Yun sambil berlari ke depan dengan pedangnya, mengeksekusi 7 langkah mendalam. Dengan satu tarikan nafas, Lin Yun mengambil 9 langkah dan menciptakan 9 bayangan. Setiap bayangan mengayunkan pedang setelah mereka mengepung sosok berpakaian putih itu. Namun, tidak peduli apakah serangan itu asli atau palsu, semuanya meleset dari sasarannya. Pergerakan sosok berpakaian putih itu tampak seperti awan. Lin Yun merasa seolah-olah dia sedang menusuk awan. Menarik. Mata Lin Yun berbinar ketika dia melihat betapa indahnya teknik gerakan itu. "Seperti yang kubilang, kau tidak akan mendaratkan pukulan lagi padaku." Lin Yun merentangkan kedua tangannya dan 9 bayangan itu saling tumpang tindih. Tubuhnya mundur, menyebabkan sosok berpakaian putih itu melewatkan serangannya. Dalam sekejap mata, keduanya berbenturan sekali lagi dan Lin Yun dengan sempurna mengeksekusi pedang Aqua Selenik. Wajah Lin Yun menjadi dingin saat dia mengeksekusi jurus pamungkas pedang Aqua Selenik, embun beku Myriad. Bahkan jika sosok berpakaian putih itu adalah awan, dia masih akan dengan patuh membeku dari serangan itu. Lapisan es menutupi lorong sempit itu dan serangan Lin Yun mendarat pada sosok berpakaian putih itu dari segala arah, menutupinya dengan es. Menggunakan kekuatan kasar juga merupakan cara untuk mematahkan teknik gerakan lawannya. Dengan kilatan emas, Lin Yun muncul di depan patung es dan menusukkan pedangnya. "Kamu kalah." Pedangnya mendarat di atas kitab suci es, tapi tidak ada seorang pun di dalamnya saat kitab suci itu pecah. Ini membuat wajah Lin Yun berubah. Dia dengan cepat berbalik dan cahaya dingin berhenti di tengah dahinya. Dia tidak berani bergerak. Cahaya dingin itu menembus lapisan kulitnya dan tetesan darah samar menetes. Sosok berpakaian putih itu bisa saja merenggut nyawanya jika pedangnya menancap lebih dalam. "Tusuk aku dan kau menang." Suara mekanis itu terdengar sekali lagi. Tapi tiba-tiba, sosok berpakaian putih itu akhirnya berbicara sesuatu yang lain, "Kau telah lulus ujian. Sangat mudah bagimu untuk memahami kelemahan yang aku tunjukkan dengan sengaja dengan kekuatanmu." Sosok berpakaian putih itu menghilang dan kembali ke teratai biru. Diselimuti oleh cahaya buram, sosok berpakaian putih itu melanjutkan, "Kamu percaya diri, tapi dunia ini sangat luas. Saya menyimpan kekuatan saya pada kultivasi Anda, tetapi wawasan saya di awan melampaui Anda. Saya tidak akan memberitahumu tentang rahasianya. Temukan aku di tingkat ke-10 jika kau ingin tahu mengapa pedangmu gagal mengenai aku." Sosok berpakaian putih itu kemudian lenyap bersama dengan teratai biru. Hal ini membuat Lin Yun merasa sangat lega. Dia menyentuh luka kecil di dahinya dan tersenyum pahit. Perjalanannya di alam iblis telah berjalan mulus, bahkan ketika dia menghadapi musuhan. Ini membuatnya merasa terlalu percaya diri. Tapi pertempuran ini telah membangunkannya. Dia percaya pada kata-kata sosok berpakaian putih itu karena yang terakhir tidak punya alasan untuk berbohong padanya. "Tingkat ke-10. Aku akan ke sana," gumam Lin Yun. "Satu hal lagi. Seseorang telah mencapai tingkat ke-6. Jika kau tidak bisa mencapai tingkat ke-6 dalam 1 hari, maka kau akan diteleportasi sesuai dengan aturan Istana Teratai Hitam. Jangan buang waktumu."
Sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Lin Yun, mungkin takut Lin Yun akan menghabiskan terlalu banyak waktu di tingkat kelima. Seseorang sudah mencapai tingkat keenam. Lin Yun tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, siapapun bisa menemukan kekurangan yang sengaja diungkapkan oleh sosok berpakaian putih itu jika mereka fokus. Seharusnya tidak sulit bagi murid inti dari 4 sekte besar. Lin Yun beristirahat sejenak sebelum dia melanjutkan dengan kecepatan penuh. Dia tidak lagi berniat menyembunyikan auranya. Dia melewati banyak ruang rahasia di mana orang-orang memperebutkan kepemilikan harta karun. Namun, Lin Yun tidak memperhatikan mereka. Setengah jam kemudian, Lin Yun akhirnya sampai di aula harta karun teratai. Panggung harta karun teratai bersinar dan harta karun itu masih belum muncul dengan sendirinya. Ada 2 orang yang berdiri di sisi berlawanan dari panggung, menatap panggung dengan rakus. Lin Yun tidak menarik kembali auranya, jadi 2 orang yang menjaga panggung harta karun teratai langsung merasakan kedatangannya. Yang lain datang untuk mati. Keduanya mencibir saat mereka berbalik. Tapi mereka tercengang saat melihat Lin Yun. Sungguh kebetulan. Aku baru saja berpikir betapa sayang sekali jika aku tidak bertemu dengan kalian, kata Lin Yun. Keduanya secara alami adalah Zhao Kuan dan Xiao Ming dari Sekte Huanyuan. Kemudian lagi, itu juga kebetulan bahwa mereka bertemu satu sama lain dengan begitu banyak tahap harta karun teratai. Zhao Kuan dan Xiao Ming sama-sama terkejut sesaat sebelum mereka mendapatkan kembali ketenangan mereka. Keduanya mendapatkan hasil panen yang lumayan di Istana Teratai Hitam, mencapai ambang batas ke tahap ke-10. Aura mereka sangat kuat dan sekarang mereka merasa seperti 2 binatang buas yang kuat. Kesombongan yang luar biasa. Jika bukan karena kakak seniormu yang menghabiskan sejumlah besar energi asal kami, apakah kamu pikir kamu bisa menekan kami dengan fisik pertempuran Drakopan yang setengah matang? Zhao Kuan mendengus dengan niat membunuh melintas di pupil matanya. Ayo kita bantai saja dia. Ini membuat kita tidak perlu repot-repot mencarinya, seringai Xiao Ming. Jurus pertempuran Drakor saya mungkin setengah matang, tapi pedang saya tidak. Saat Lin Yun menghunus pedangnya, itu menciptakan fenomena hujan alami. Dia seperti bulan yang bersinar terang di awan. Di bawah pemberdayaan niat pedang kuasisiantiannya, dia merobek aura Zhao Kuan dan Xiao Ming. Ketika dia mendarat di tanah, dia mengayunkan pedangnya dan auranya melonjak seperti gelombang pasang. Tapi sebelum Zhao Kuan dan Xiao Ming bisa menyesuaikan diri dengan gelombang pasang, aura Lin Yun tiba-tiba berubah. Rasanya seolah-olah Lin Yun telah berubah menjadi angin saat sinar pedangnya diam-diam mengebor tubuh Zhao Kuan dan Xiao Ming. Keduanya mencoba membalas dengan melayangkan pukulan, tapi rasanya seperti memukul kapas. Sialan, apa yang sedang terjadi? Zhao Kuan dan Xiao Ming sangat marah dan terkejut. Setelah 10 jurus ganjil kemudian, Lin Yun menyarungkan pedangnya dan menatap keduanya dengan dingin. Hanya itu yang kamu punya. Zhao Kuan dan Xiao Ming mengangkat alis mereka saat mereka menyerbu ke arah Lin Yun. Namun, Lin Yun telah mengabaikan mereka dan berjalan menuju panggung harta karun teratai dengan tangan diletakkan di belakangnya. Panggung berkedip-kedip dan harta karun itu akhirnya muncul. Itu adalah sebuah lukisan, yang dengan kuat dipegang oleh Lin Yun. Di sisi lain, Zhao Kuan dan Xiao Ming, yang menyerbu ke arahnya, tiba-tiba memuntahkan darah. Wajah mereka berubah drastis karena mereka bisa merasakan gumpalan aura pedang di tubuh mereka tiba-tiba menyatu. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Ketika Lin Yun membuka gulungan lukisan itu, sinar pedang yang menyilaukan meledak dari tubuh Zhao Kuan dan Xiao Ming sebelum mereka berubah menjadi 2 gumpalan kabut darah. Mereka tampak seperti bunga yang sedang mekar. Hal ini membuat murid Sekte Huanyuan yang tersisa ketakutan. Dia dengan cepat membungkam mulutnya dan mencoba untuk tidak terlihat. Dia tidak tahu bahwa Lin Yun sudah memperhatikannya. Lin Yun tidak bisa diganggu dengan dia. Perhatian Lin Yun terfokus pada lukisan itu. Itu adalah diagram wawasan Dao yang dibangun dengan rune spiritual. Naga kuno di atasnya tampak hidup. Lin Yun mungkin telah berlatih jurus pertempuran drakor, tapi dia tidak tahu seperti apa bentuk seekor drakor itu. Dia mendengar bahwa Sekte Huanyuan memiliki sebuah lukisan dan hanya murid-murid inti yang memenuhi syarat untuk mengamatinya. Tapi Lin Yun bisa merasakan bahwa diagram ini beberapa tingkat di atas lukisan Sekte Huanyuan. Dracula pada diagram itu sangat rinci. Lin Yun menyimpan diagram itu dan mengungkapkan senyum puas. Ada banyak harta karun di Istana Teratai Hitam, tetapi dia secara kebetulan mendapatkan diagram Drakovan. Tapi apakah itu benar-benar kebetulan? Lin Yun tidak percaya pada kebetulan seperti itu.
Dia awalnya ingin mendapatkan diagram binatang purba untuk memahami Dragopan, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan seberuntung itu untuk mendapatkan diagram Dragopan secara langsung. Jika dia benar, itu pasti sesuatu yang disiapkan untuknya oleh sosok berpakaian putih. Sepertinya dia sekarang memiliki jangkauan lain untuk naik ke tahap ke-10. Lin Yun tersenyum dan dia melangkah ke tahap harta karun teratai. Bab 372 mencoba menerobos. Di tingkat kelima Istana Teratai Hitam, Xin Yan dan Chen Xuanjun keduanya bergabung bersama untuk merebut harta karun dari panggung harta karun teratai. Keduanya mendapatkan hasil panen yang lumayan di sepanjang jalan dan Xin Yan berhasil mencapai tahap ke-9. Chen Xuanjun, di sisi lain, bisa merasakan hambatannya di tahap ke-10 telah mengendur. Bahkan jika dia tidak bisa membuat terobosan di alam teratai iblis, dia yakin terobosan itu akan datang dalam waktu setengah bulan. Mereka telah menjadi lebih kuat secara drastis, terutama Xin Yan. Pedang api darahnya telah mencapai penguasaan penuh dan serangannya seperti salju, seperti mawar darah yang melayang-layang. Tetapi bahkan dengan mereka berdua bergabung, mereka masih tidak bisa mengalahkan lawan mereka. Sebaliknya, mereka ditekan. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Sui Wuhen mendorong mereka berdua dengan telapak tangan. Kemudian, dia menatap mereka dengan senyum di wajahnya sambil mengipasi dirinya sendiri dengan lembut. Mata Xin Yan memancarkan keengganan, tetapi dia dihentikan oleh Chen Xuanjun. Saudara Wuhan tidak menggunakan pedang awan kabut. Terima kasih atas kemenangannya. Sui Wuhen melambaikan tangannya ke arah mereka dan mengambil harta karun di panggung harta karun teratai dengan ekspresi puas. Xin Yan dan Chen Xuanjun menggelengkan kepala dengan lembut karena kecewa. Tidak ada yang bisa mereka lakukan karena mereka adalah pihak yang lebih lemah. Saya yakin Saudara Wuhen memiliki peluang untuk menjadi salah satu dari 8 gelar di kompetisi Gerbang Naga tahun ini, kata Chen Xuanjun. Itu tidak mungkin. Kekuatan 8 gelar lebih menakutkan dari yang Anda pikirkan. Singkatnya, kamu tidak bisa menjadi salah satu dari 8 gelar jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk membunuh seorang kultivator di alam Istana Ungu awal. Tapi dalam 3 tahun. Yah, itu mungkin saja. Sui Wuhen tersenyum dan menghilang dari panggung harta karun teratai. Xin Yan menyarungkan pedangnya dan menghela nafas, sayang sekali aku tidak bisa melukainya. Kamu ingin mengurangi tekanan untuk adik laki-laki? Tanya Chen Xuanjun sambil tersenyum. Mereka tahu bahwa mereka bukanlah lawan Sui Wuhen saat mereka bertarung. Bahkan dalam peringkat langit paviliun pedang Ling Qiao, Sui Wuhen bisa berada di peringkat 3 besar. Namun mengetahui hal itu, mereka tidak berhenti. Mereka tahu bahwa Sui Wuhen pada akhirnya akan menjadi salah satu pesaing Lin Yun, jadi mereka ingin membantu Lin Yun dengan melemahkan Sui Wuhen. Xin Yan tersenyum, kakak senior, menurutmu seberapa jauh adik junior bisa melangkah? Chen Xuanjun merenung sejenak sebelum dia berbicara, setidaknya tingkat ke-7. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa mencapai tahap ke-8. Sedangkan untuk tahap ke-9, saya tidak terlalu yakin tentang itu. Itu adalah evaluasi yang adil. Biasanya, seseorang bisa bangga jika bisa mencapai tahap ke-6. Tidak banyak yang bisa mencapai tahap ke-7 atau ke-8. Bagaimanapun, ini berarti mereka akan menjadi salah satu pemenang terbesar di alam teratai iblis. Sedangkan untuk tingkat ke-9, sudah 1000 tahun sejak seseorang mencapainya. Lalu ada tahap ke-10 yang legendaris. Sudah terlalu lama sejak seseorang menaikinya. Xin Yan dipenuhi dengan emosi ketika dia mendengar kata-kata Chen Xuanjun. Adik laki-laki yang membutuhkan perlindungannya tiba-tiba menjadi begitu kuat. Baru setahun yang lalu ketika mereka pertama kali bertemu, tapi rasanya sudah lama sekali sampai dia hampir melupakannya. Mengumpulkan pikirannya, Xin Yan tersenyum, kakak senior Chen, apakah Anda ingin mencoba tingkat ke-6? Tidak. Chen Xuanjun menggelengkan kepalanya. Tingkat ke-6 praktis hanya untuk orang-orang seperti Sui Wuhen. Tidak masalah jika kita bertemu Sui Wuhen, tapi akan merepotkan jika kita bertemu dengan kultivator iblis. Orang-orang itu tidak akan memberi kita kesempatan untuk menghancurkan slip giok kita. Menghancurkan slip giok hanya membutuhkan waktu 1 detik, tetapi para ahli sejati dapat membunuhmu selusin kali selama periode itu. Dan tidak diragukan lagi bahwa mereka yang berada di tingkat ke-6 memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ayo pergi. Penatua Luo Feng dan kakak senior Xin Jue pasti mengkhawatirkan kita, senyum Chen Xuanjun. Dia memiliki panen yang layak di alam teratai iblis dan tidak akan lama lagi dia akan membuat terobosan. Selama dia bisa membuat terobosan, maka mencapai alam istana ungu sebelum usia 25 tahun bukanlah hal yang mustahil. Ayo pergi.
Mereka akan diteleportasi secara paksa jika mereka tinggal di tingkat kelima terlalu lama. Keduanya menghancurkan slip giok mereka dan meninggalkan istana. Barak pemusnahan dipenuhi dengan semakin banyak murid yang dikirim keluar. Tingkat kelima istana teratai hitam adalah tempat di mana tingkat-tingkatan berubah. Sekitar 99% murid telah dieliminasi, tapi banyak sekte yang telah mengakhiri perjalanan mereka di alam iblis bahkan sebelum ini. Tapi bagi mereka yang berhasil keluar, kekuatan mereka meningkat drastis. Mereka yang beruntung bahkan berhasil mengeluarkan teknik bela diri kuno dan artefak rahasia. Tapi banyak orang yang telah meninggalkan kehidupan mereka di istana teratai iblis untuk selamanya. Sekte Black Gold adalah salah satu contohnya. Alam teratai iblis adalah tempat dengan kesempatan dan bahaya. Xin Yan, teriak Xin Jue. Kakak beradik itu sama-sama tersenyum saat bertemu. Semua murid paviliun pedang Ling Qiao berkumpul bersama, kecuali Lin Yun. Tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa murid-murid paviliun pedang Ling Qiao beruntung kali ini. Mereka tidak mengalami kematian dan mereka bahkan mendapatkan hasil panen yang lumayan. Di mana Lin Yun? Tanya Luo Feng. Dia seharusnya sudah berada di tingkat ke-6 sekarang. Penatua Luo Feng, Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya, kata Chen Xuanjun. Dia kemudian melanjutkan dengan menjelaskan pertumbuhan Lin Yun di alam teratai iblis. Anak nakal itu benar-benar membawa kehormatan bagi paviliun. Luo Feng bisa menebak ini, bahkan tanpa Chen Xuanjun memberitahunya. Murid-murid yang bisa tetap berada di istana teratai hitam sekarang semuanya adalah para jenius yang mengerikan. Sui Wuhen dari Villa Bulan Iblis masih di dalam. Dia mungkin berada di tingkat ke-6 sekarang. Feng Ye dari Gerbang 100 Binatang juga ada di sana. Jangan lupakan Bai Yue dari Sekte Api Iblis. Musyuhan dari Gerbang Tulang Darah, Jing Jue dari Istana Seven Despair, Tang Yuan dari Sekte Suantian, dan Lin Yun dari Paviliun Pedang Ling Qiao masih ada di dalam. Oh, aku yakin mereka adalah pemenang terbesar di alam teratai iblis ini. Tapi aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang terakhir. Hehe, tentu saja Musyuhan dari Gerbang Tulang Darah kita. Siapa yang bisa mengalahkannya? Menurut pendapat saya, Jing Jue dari Istana Seven Despair tidak kalah dengan Musyuhan. Semua sekte berdiskusi di antara mereka sendiri. Wen Yanbo dari Sekte Huanyuan menyapu pandangannya ke sekeliling dengan ekspresi gelap. Dia bersukacita dalam hati ketika dia tidak melihat Zhang Yan, Zhao Kuan, dan Xiao Ming. Dia tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa ketiganya pasti berhasil mencapai tingkat ke-6. Ketiganya memiliki keuntungan besar dalam jumlah, jadi ada kemungkinan panen Sekte Huanyuan akan mengejutkan semua orang. Pada saat itu, dia tidak hanya akan menamparkan wajah Luo Feng, tetapi juga akan membuat semua orang melihat Sekte Huanyuan dalam sudut pandang yang berbeda. Tepat pada saat ini, seorang murid Sekte Huanyuan memegang dua slip giok dan bergegas ke Wen Yanbo dengan gugup. Bahkan sebelum Wen Yanbo bisa bertanya, murid itu membungkuk dan berbisik. Apa? Itu tidak mungkin. Wajah Wen Yanbo berubah. Ekspresinya digantikan dengan kemarahan dan ketidakpercayaan. Itu benar. Saya pribadi menyaksikannya ketika saya bersembunyi di sudut. Ini adalah slip giok kedua kakak senior. Murid itu menyerahkan slip giok itu dengan gugup. Ketika Wen Yanbo memeriksa slip giok itu, dia bisa merasakan seluruh dunianya berputar. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, dia berbicara dengan sungguh-sungguh, simpan berita ini untuk dirimu sendiri. Wen Yanbo kembali ke kamp dan memberitahu para tetua lainnya bahwa Zhao Kuan dan Xiao Ming keduanya dibunuh oleh Lin Yun. Berita ini langsung membuat semua tetua terkejut. Zhao Kuan dan Xiao Ming adalah murid inti dari Sekte Huanyuan dan mereka dipersiapkan setelah menghabiskan banyak sekali sumber daya. Meskipun peringkat mereka mungkin berada di belakang, mereka masih murid inti. Yang terpenting, mereka dikirim ke sini untuk membunuh Lin Yun. Namun, mereka malah dibunuh oleh Lin Yun. Para tetua langsung berkobar dan ingin segera menuju ke perkemahan paviliun pedang Ling Qiao. Tetua Wen, bagaimana menurutmu? Mari kita tenang dulu. Kita masih punya Zhang Yan. Zhang Yan lebih kuat dari mereka berdua, jadi dia pasti memiliki panen di Istana Teratai Hitam. Dia bisa menebus kerugian kita jika dia bisa mencapai level ke-8, kata Wen Yanbo dengan dingin. Benar, kita masih memiliki Zhang Yan. Tapak api Zhang Yan sudah dalam penguasaan penuh. Akan mudah baginya untuk membunuh anak nakal itu jika kultivasinya bisa mencapai tahap ke-10. Para tetua menghibur diri mereka sendiri setelah kekecewaan singkat mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa Zhang Yan meninggal sebelum Zhao Yuan dan Xiao Ming. Setelah Lin Yun berhasil melewati tingkat ke-6,
dia tidak terburu-buru untuk pergi ke aula harta karun teratai. Dia menemukan ruang rahasia dan mengeluarkan inti binatang dan sebuah lukisan. Inti binatang itu secara alami adalah milik kera naga iblis petir indigo dan lukisan itu secara alami adalah diagram wawasan Dao milik Dracovan kuno. Tidak dapat dihindari bahwa dia harus menghadapi para ahli dari sekte lain jika dia ingin mencapai tingkat ke-10, belum lagi dia harus menghadapi pria berpakaian putih pada akhirnya. Lin Yun merenung sejenak dan memutuskan untuk mencoba dan membuat terobosan ke tahap kelima dari fisik pertempuran gajah naga. Dia cukup percaya diri dengan inti binatang dan diagram wawasan Dao. Bab 373 Pil Yin Yang. Inti binatang kera naga iblis petir indigo berkedip-kedip seperti kilat dan racun iblis yang menyelimuti teratai hitam itu dipenuhi dengan haus darah dan kekerasan. Samar-samar, Lin Yun bahkan bisa melihat bayangan naga iblis yang samar. Itu mungkin garis keturunan naga iblis kuno yang dimiliki oleh kera naga iblis petir indigo. Inti binatang itu diselimuti dengan energi spiritual bersama dengan racun iblis yang berbau kekerasan dan kebrutalan. Inilah sebabnya mengapa itu sangat cocok dengan fisik pertempuran gajah naga. Lin Yun tidak menyesal menyinggung Mu Xiuhan karena inti binatang ini. Menutup matanya, Lin Yun mengedarkan energi Dracopan untuk memurnikan inti binatang itu. Energi inti binatang itu mengalir ke seluruh tubuhnya seperti petir, yang membuatnya berada di bawah tekanan besar. Tapi ini adalah harta karun bagi para kultivator fisik pertempuran Dracopan. Energi kekerasan ini diperlukan bagi kultivator fisik pertempuran Dracopan. Bahkan jika petir itu sangat keras, energi Dracula akan menyerapnya sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, energi Dracula mulai keluar dari tubuh Lin Yun. Pada saat yang sama, auranya mulai meningkat dengan hebat. Pakaiannya berkibar seperti bendera perang di bawah fluktuasi energi dan fitur wajahnya perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Ketika dia selesai memurnikan inti binatang itu, auranya mencapai puncak baru. Petir berkedip-kedip dalam kabut ungu yang menyelimutinya. Lin Yun perlahan membuka matanya dan sedikit keganasan melintas di pelupuk matanya. Matanya dipenuhi dengan tekanan seperti binatang buas. Namun, dia masih selangkah lagi dari tahap kelima dari fisik pertempuran gajah naga. Tapi dia tidak khawatir karena dia masih memiliki diagram wawasan Dao. Lin Yun membuka gulungan lukisan itu dan dia mendapati dirinya berada di tanah tandus menghadap seekor drakor kuno. Raungan Dracopan bergema di seluruh tanah tandus saat Dracopan menyerang dengan ganas. Hewan ini menghancurkan banyak binatang dengan kakinya dan sepertinya akan mengguncang gunung setiap kali ia bergerak. Anehnya, drakor itu bergerak dengan tenang saat melakukan hal ini. Aura yang dipancarkan Dracovan itu sangat mencekik. Ketika berhenti mengisi daya, rasanya seperti waktu berhenti. Lin Yun tidak bisa membayangkan kekuatan drakor yang bahkan bisa menghentikan waktu. Lin Yun termenung dalam pikirannya sebelum 6 kata muncul di benaknya, mengangkat yang berat seolah-olah menjadi ringan. Ini adalah kedalaman yang sebenarnya di balik jurus pertempuran Dracula. Ketika kekuatan seseorang mencapai puncaknya, ia dapat menginjak langit dan bumi dengan kakinya. Ini mungkin tampak seperti langkah yang ringan, tetapi tanah ditekan sehingga tidak bisa berguncang. Lin Yun tidak tahu seberapa jauh dia dari tingkat itu. Tapi dia puas karena dia bisa memahami sesuatu dari lukisan itu. Lin Yun memejamkan matanya untuk merasakan kedalaman dalam lukisan itu sementara garis besar kuali perang Dracula muncul di benaknya. Daripada memurnikan energi Dracula, Lin Yun memutuskan untuk berjalan di jalan baru yang berbeda dari sekte Huanyuan. Lukisan yang melayang di udara juga mulai menyala. Pada saat Lin Yun membuka kembali matanya, lukisan itu sudah menjadi abu. Berdiri di atas kakinya, Lin Yun meninju dinding ruang rahasia. Pukulannya menghasilkan 5 gema musik suci yang terdengar seperti lagu perang kuno, bergema di seluruh ruangan. Pada saat yang sama, retakan-retakan halus mulai menyebar di sekeliling ruangan. Saat kaki Lin Yun mendarat di tanah, dia mendarat tanpa suara seperti bulu. Kekuatannya telah mencapai kekuatan 5 kuali, tapi Lin Yun merasa bahwa ini bukanlah batasnya. Lin Yun merenung dalam-dalam sebelum dia mengedarkan hawa naga ke dalam tubuhnya. Diiringi dengan kilatan petir, Lin Yun melancarkan pukulan lagi. Kali ini, tembok di hadapannya runtuh seluruhnya dan hancur berkeping-keping. Tembok istana teratai hitam bahkan tidak bisa menerima satu pun pukulannya, yang menunjukkan betapa kuatnya Lin Yun. Seharusnya aku bisa mencapai kekuatan kuali ke-6 dengan kekuatan penuh. Tapi aku baru saja mencapai tahap kelima, jadi aku bisa terus mengungkap lebih banyak potensi dari jurus pertempuran Dracula nanti. Lin Yun menghela nafas dan perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya.
Pedang itu pada akhirnya masih menjadi fokus utamanya. Aku seharusnya bisa bertahan melawan para kultivator di tahap ke-10 sekarang. Saya bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menang jika lawan saya tidak mengetahui kartu truf saya, tapi peluang saya tidak tinggi. Saya harus mencapai tingkat ke-10, tidak ada pilihan lain. Saya benar-benar harus memajukan sutra pedang Ziyuan saya. Jarak antara setiap tahap dari fase akhir alam bela diri yang mendalam akan menjadi semakin lebar. Dia mungkin bisa bertahan melawan musuh di tahap ke-9 dengan mengandalkan sutra pedang Ziyuan, tapi tekanannya akan besar jika dia bertemu seseorang di tahap ke-10. Kemudian lagi, tidak akan mudah bagi kultivator di tahap ke-10 untuk mengalahkannya juga. Lin Yun memutuskan sudah waktunya untuk pergi dan terus maju. Dia tiba di tahap harta karun teratai tingkat ke-6 dan melihat bahwa harta karun itu telah diambil. Ini berarti seseorang ada di sini belum lama ini, tapi dia tidak terkejut. Lagi pula, dia membuang cukup banyak waktu dengan fisik pertempuran Drakopan, jadi ini sudah diperkirakan. Menginjak panggung harta karun teratai, Lin Yun naik ke tingkat ke-7. Ujian tingkat ke-7 adalah menghadapi dan bertahan dari 10 serangan dari pria berpakaian putih. Pria berpakaian putih itu akan mengungkapkan sebuah kekurangan dengan sengaja dalam ujiannya. Jadi, tidaklah sulit selama para peserta cukup waspada. Sekali lagi, itu hanya terjadi pada orang yang setingkat dengan Lin Yun. Sementara itu, peserta yang lain berhasil melewati ujian. Hehe, baguslah aku berhasil mendapatkan panen di tingkat ke-6. Kalau tidak, saya mungkin tidak akan bisa melewati ujian ini. Feng Ye dari gerbang 100 binatang menyeringai ketika dia melangkah ke lorong. Kekuatannya telah meningkat pesat dan dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai tahap ke-10 dari alam bela diri mendalam. Langkahnya berat dan dia akan meninggalkan jejak kaki di belakang dengan setiap langkahnya. Ini menunjukkan kekuatannya yang kuat serta kurangnya kemahirannya untuk mengendalikan kekuatannya setelah melakukan terobosan. Melihat pemandangan di hadapannya, Jing Jue dari Istana Seven Despair bergumam pada dirinya sendiri dengan dingin, aku akhirnya mencapai level ke-8. Sekarang, saya akhirnya bisa memiliki harapan untuk 3 harta karun terakhir. Tingkat ke-8 memiliki 2 tahap, sedangkan tingkat ke-9 hanya memiliki 1 tahap. Ini berarti ada 3 harta karun. Tidak diragukan lagi bahwa harta karun itu tak ternilai harganya. Bahkan, harta karun tersebut sangat terkenal sehingga dikenal sebagai harta karun teratai hitam. Hanya dengan mendapatkan salah satu dari mereka, seseorang dapat dianggap sebagai pemenang terbesar di Istana Teratai Hitam. Jing Jue hanya mengharapkan sebuah artefak kosmik. Secara khusus, dia menginginkan pedang yang cocok untuknya. Selain itu, Bai Yue dari Sekte Api Iblis, Tang Yuan dari Sekte Suantian, dan Sui Wuhen dari Villa Bulan Iblis juga berada di tingkat ke-8. Jika Lin Yun termasuk di antara mereka, maka hanya 6 orang yang tersisa. Semua orang di luar Barens Pemusnahan memperhatikan dengan seksama bagaimana segala sesuatunya akan berjalan. Bagaimanapun juga, hasil mereka mewakili kejayaan dan harta karun teratai hitam. Ketika Lin Yun berjalan di lorong, dia yakin bahwa dia telah menyusul semua orang. Ada juga beberapa yang tertinggal olehnya. Mereka yang berada di tingkat ke-7 dan ke-6 tidak akan mendapatkan apa-apa jika mereka lambat. Tepat pada saat ini, sebuah fluktuasi yang familiar datang dari depannya. Itu adalah aura dari panggung harta karun teratai. Saat Lin Yun mencari di aula, cahaya terang menarik perhatiannya. Jangan bilang kalau kita bahkan tidak bisa melihat harta karun itu sendiri. Desah Lin Yun. Dia tidak lagi berani ceroboh di tingkat ke-8. Mereka yang bisa sampai sejauh ini telah membuktikan kekuatan mereka. Ketika aura panggung harta karun teratai perlahan menjadi lebih jelas, Lin Yun segera menemukan dirinya berada di aula yang megah. Panggung harta karun teratai memancarkan cahaya redup, yang merupakan tanda dari harta karun yang muncul. Saat cahaya itu menghilang, sebuah pil muncul di panggung harta karun teratai. Pil itu memiliki rune emas dan perak, yang membentuk 2 rune naga yang melingkari pil tersebut. Aura kedua naga itu benar-benar berlawanan satu sama lain, yang mewakili yin dan yang. Di bawah gambar naga, energi obat yang berasal dari pil telah mencapai kondisi keseimbangan. Paling tidak, ini seharusnya merupakan pil spiritual kelas 4. Hati Lin Yun tersentak. Dia baru saja berada di tahap ke-8 dari alam bela diri yang mendalam, jadi akan sangat bagus jika dia bisa menggunakan pil ini untuk mencapai tahap ke-8 puncak. Pil Yin Yang. Sosok lain muncul dari bagian lain, juga melihat pil di panggung harta karun teratai. Bab 374 Aku punya pedang, membekukan berjuta-juta mil.
Tapi Bai Yue segera terkejut saat melihat Lin Yun. Dia memiliki kesan yang kasar tentang Lin Yun, seorang jenius yang baru-baru ini muncul di paviliun pedang Ling Qiao. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Yun akan sampai sejauh ini. Kau ingin bersaing denganku? Tanya Bai Yue sambil menatap Lin Yun. Auranya dingin seperti balok es. Tidak bisakah aku? Lin Yun dengan tenang menjawabnya. Saya akan menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Pertimbangkan hal ini dengan baik sebelum mengambil keputusan. Tidak mudah bagimu untuk sampai sejauh ini dan aku bisa melepaskanmu jika kamu pergi sekarang. Jika tidak, aku tidak akan memberimu cukup waktu untuk menghancurkan slip giok itu, kata Bai Yue dengan dingin. Dia tidak bermurah hati. Sebaliknya, dia khawatir orang lain akan datang pada saat yang sama. Dia yakin akan ada orang lain yang berhasil mencapai tahap ke-8 dan mereka mungkin akan mengambil keuntungan darinya jika dia melawan Lin Yun. Bergeraklah, jawab Lin Yun dengan tenang. Keras kepala sekali. Sia-sia saja kau memiliki pil yin yang ini. Wajah Bai Yue tenggelam ketika Lin Yun tidak menerima niat baiknya. Dia meraung dan api sedingin es berkobar di tubuhnya. Menggunakan telapak tangannya sebagai pedang, dia menebas dengan tangannya. Serangannya langsung menyebabkan angin kencang di aula dan bahkan api dari lampu tidak bisa melarutkan hawa dingin yang datang darinya. Saat cahaya dingin turun, Lin Yun melepaskan pedangnya dengan maksud untuk menghancurkan hawa dingin itu. Tapi sesuatu yang aneh terjadi selanjutnya. Hawa dingin itu benar-benar berkumpul kembali dan menyelimuti Lin Yun dalam bentuk api. Di saat yang sama, telapak tangan Bai Yue juga tiba. Musik suci tiba-tiba bergema di aula dan Lin Yun melayangkan pukulan. Tapi api yang berkumpul di telapak tangan Bai Yue tiba-tiba menyebar dan menyelimuti Lin Yun. Setelah Lin Yun mendarat di tanah, tubuhnya tersentak dan dia melepaskan energi Dracula. Itu dicampur dengan kilatan petir untuk membentuk armor perang Dracopan. Ketika telapak tangan Bai Yue mendarat di baju besi itu menyebabkan serangkaian tabrakan logam, tapi dia tidak bisa menembus pertahanan Lin Yun. Kekuatan 5 kuali. Bai Yue mengerutkan alisnya. Dia langsung menyadari bahwa Lin Yun bukanlah lawan yang mudah. Akan mudah baginya untuk membunuh Lin Yun, tapi Lin Yun harus mati untuk bersaing dengannya. Pembakaran api iblis. Energi asal Bai Yue berfluktuasi dan dia melepaskan kultivasi penuhnya di tahap ke-9 puncak. Saat telapak tangannya turun, itu membawa api iblis yang menenggelamkan Lin Yun. Namun, itu dengan mudah dihancurkan oleh naga melonjak Lin Yun. 9 transformasi naga iblis. Bai Yue meraung dan api iblisnya mengambil bentuk 9 naga yang menghantam baju besi Lin Yun. Wajah Lin Yun berubah dan dia mundur beberapa langkah saat dia merasakan benturan itu. Bersamaan dengan itu, retakan-retakan halus juga muncul di baju besinya. Armor ini bahkan bisa menahan serangan dari artefak kosmik, tapi sebenarnya mulai retak di bawah serangan Bai Yue. Perbedaan besar dalam kultivasi mereka adalah kerugian bagi Lin Yun. Tapi bukan hanya itu saja serangan Bai Yue. Embun beku terestrial. Sebelum Lin Yun menyadarinya, anggota tubuhnya diselimuti oleh api iblis. Dia bahkan tidak bisa bereaksi sebelum api itu menyelimuti dirinya dan menyegelnya dalam es. Bai Yue menghela nafas panjang karena tidak mudah baginya untuk melepaskan serangan itu. Kau boleh bangga karena kau memaksaku menggunakan 3 kartu trufku. Kemudian, dia melemparkan telapak tangannya ke arah patung es. Ketika patung es itu pecah, Lin Yun muncul. Darah menetes dari sudut bibir Lin Yun dan Dracopan War Armor tidak terlihat. Bai Yue mengerutkan kening saat melihat Lin Yun. Dia terkejut karena Lin Yun tidak mati. Dia mengharapkan Lin Yun akan hancur menjadi serpihan-serpihan es dari serangannya. Tapi dia mengumpulkan kembali api iblis sekali lagi dan menerkam Lin Yun. Ingin mengakhiri hidup Lin Yun dengan serangan ini, Bai Yue berkata dengan ekspresi menyeramkan, fisikmu adalah masalah. Kamu hampir mencapai level yang sama dengan orang barbar dari gerbang 100 binatang itu. Tapi seperti yang kubilang, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk memecahkan slip giok. Aku belum menggunakan pedangku. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu itu? Wajah Lin Yun berubah dan tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Kotak pedangnya terbuka dan Lin Yun meraih pedang pemakaman bunga. Lin Yun mengayunkan pedangnya. Baginya, itu seperti sebongkah es, tapi bagi Bai Yue, itu seperti bulan yang menyilaukan. Lin Yun menggunakan pedang aquaselenik bulan bercahaya. Bahkan sebelum Bai Yue bisa bereaksi, dia diserang oleh bulan bercahaya milik Lin Yun. Hujan dari serangan itu benar-benar memadamkan api iblis. Bai Yue harus mundur beberapa langkah dari benturan itu dan bahkan memuntahkan seteguk darah. Aku punya pedang yang bisa membekukan banyak sekali mil.
Sekarang, tolong rasakanlah. Lin Yun melambaikan tangannya dan sinar pedangnya yang dingin menyegel Bai Yue menjadi patung es. Dia memberi Bai Yue rasa obatnya sendiri, tapi pedangnya lebih cepat, lebih dingin, dan lebih kejam. Bai Yue berhasil memecahkan es dengan mengandalkan kultivasinya, tapi dia harus menghadapi pedang Lin Yun saat dia membebaskan diri. Lin Yun sudah tahu bahwa dia tidak bisa menyegel Bai Yue dengan serangannya. Ketika pedang itu menusuk setengah inci ke dada Bai Yue langsung bereaksi dengan meraih pedang itu dengan kedua tangannya. Lin Yun tidak memaksakan serangan itu dan mencabut pedang itu, membuat Bai Yue terlempar keluar dalam prosesnya. Bahkan sebelum Bai Yue bisa mendarat di tanah, Lin Yun menindaklanjuti dengan serangan lain. Dia meninggalkan luka yang dalam di dada Bai Yue. Ketika benturan itu melemparkan Bai Yue ke dinding, Lin Yun bisa mendengar suara tulang retak dari tubuh Bai Yue. Bai Yue segera bangkit berdiri dan berlari ke lorong lain tanpa ragu-ragu. Kamu cukup cepat dalam berlari. Lin Yun menyarungkan pedangnya dan memilih untuk tidak mengejar Bai Yue. Dia tidak membiarkan Bai Yue pergi dengan sengaja, tapi Pil Yin yang memiliki prioritas yang lebih tinggi baginya. Lagi pula, akan menjadi kerugian besar jika orang lain mengambil Pil Yin yang saat dia memburu Bai Yue. Belum lagi dia keluar dengan tangan kosong di level ke-6 dan ke-7. Tapi Bai Yue mengambil dua pedang darinya, jadi Bai Yue akan beruntung jika dia bisa selamat. Lin Yun mengalihkan pandangannya kembali ke Pil Yin Yang. Menilai dari cara Bai Yue memandang pil itu, Lin Yun tahu bahwa itu sangat berharga. Bai Yue sangat haus akan hal itu bahkan dengan kultivasinya di tahap ke-9 puncak. Ini berarti itu akan lebih menguntungkan Lin Yun karena dia baru berada di tahap ke-8. Mengambil pil itu, Lin Yun melirik ke arah panggung harta karun teratai dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa dia akan dibawa ke tingkat ke-9 saat melangkah, yang berarti dia hanya selangkah lagi dari tingkat ke-10 yang legendaris. Dia cukup percaya diri dengan ujian level ke-9, tapi tidak dengan level ke-10. Tidak ada yang bisa mengingat kapan terakhir kali seseorang naik ke level ke-10. Itu sudah sangat lama sekali sehingga menjadi legenda. Adapun tingkat ke-9, itu hanya 1000 tahun. 1000 tahun itu lama bagi manusia, tetapi tidak ada artinya bagi para kultivator. Bagaimanapun, para kultivator di alam jiwa surgawi memiliki umur 300 tahun. Tapi aku masih harus mencobanya di tingkat ke-10 apapun yang terjadi. Lin Yun mengambil keputusan. Dia tidak lagi ragu-ragu dan dia melangkah ke panggung harta karun teratai. Di panggung harta karun teratai lainnya, Jing Jue memandang panggung harta karun teratai dengan tenang. Tidak ada yang tahu apa yang akan muncul di panggung harta karun teratai, tetapi tidak ada keraguan bahwa itu akan sangat berharga. Saat cahaya perlahan meredup, pedang kuno yang ditutupi dengan rune yang rumit muncul. Pedang. Wajah Jing Jue berubah. Dia sangat senang. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah artefak kosmik dan artefak kosmik kuno. Ini berarti itu sebanding dengan artefak kosmik tingkat tinggi modern. Diberkati oleh surga. Ketiga kata itu muncul di benak Jing Jue karena kebetulan itu tidak mungkin terjadi. Berdasarkan tanda darah di pedang, ini adalah artefak kosmik yang sangat cocok untuknya. Tentu saja, pasti akan ada artefak kosmik di antara tiga harta karun teratai hitam. Seseorang muncul dari lorong tepat pada saat ini. Tang Yuan dari Sekte Mendalam Surgawi memandang pedang di panggung harta karun teratai dengan keserakahan berkedip-kedip di matanya. Tang Yuan, kamu ingin bersaing denganku? Senyum Jing Jue menghilang. Apakah namamu ada di pedang itu? Kemudian lagi, kultivator iblis semua cenderung memiliki kebiasaan ini, berpikir bahwa harta apapun yang Anda lihat adalah milik Anda, senyum Tang Yuan acuh tak acuh. Orang lain mungkin takut pada Jing Jue, tapi dia tidak. Artefak kosmik itu tidak memiliki pemilik, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyerah begitu saja? Belum lagi itu adalah artefak kosmik kuno, yang membuatnya semakin berharga. Kata-kata yang bagus. Aku tidak peduli kalau kau yang pertama kali datang ke sini. Karena aku telah melihatnya, maka aku pasti akan bersaing untuk itu. Feng Ye dari gerbang 100 binatang juga muncul. Tidak ada yang tahu apa yang telah dilalui Feng Ye karena tubuhnya bahkan lebih kuat sekarang. Bahkan, kepalanya hampir menyentuh langit-langit di lorong itu. Memang benar kalian bisa bersaing untuk mendapatkan harta karun yang tidak dimiliki siapapun. Tapi aku hanya takut kalian tidak akan memiliki kekuatan untuk mengambilnya. Datanglah padaku bersama-sama. Saya tidak ingin membuang-buang waktu. Jing Jue menerjang maju dengan niat pedang yang mendominasi. Bab 375 3 terakhir. Setengah jam kemudian, Sui Wuhen,
yang datang terlambat ke tingkat 8, menabrak seseorang yang tidak pernah dia duga. Bai Yue sedang duduk di tanah dengan rambutnya yang berantakan. Ketika Sui Wuhen mendekati Bai Yue, dia melihat luka mengerikan di dada Bai Yue. Tapi itu bukan luka yang fatal. Yang fatal adalah luka tusuk di dadanya. Itu hanya setengah inci dari jantung Bai Yue. Siapa yang melakukan ini? Tanya Sui Wuhen. Bai Yue membuka matanya dan menatap Sui Wuhen. Dia tidak terkejut dengan penampilan Sui Wuhen karena dia menduga akan ada orang lain di level ini. Tapi dia terlalu fokus pada Lin Yun sebelumnya dan menghabiskan terlalu banyak energi. Jadi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu Sui Wuhen saat dia dalam keadaan menyedihkan ini. Lin Yun, jawab Bai Yue. Jadi itu benar-benar dia. Sui Wuhen sudah memiliki tebakan saat melihat luka Bai Yue. Lagi pula, tidak ada orang lain yang menggunakan pedang selain Lin Yun. Meskipun ada Mu Xiuhan, yang terakhir tidak memasuki istana teratai hitam. Sui Wuhen sekarang menyadari bahwa dia membuat keputusan yang cerdas dengan tidak bertarung dengan Lin Yun untuk memperebutkan inti binatang alam istana ungu. Adapun Mu Xiuhan, dia tidak bisa menyalahkan siapapun atas keadaannya saat ini. Dia sudah terluka dalam pertempuran dengan kera naga iblis petir indigo dan artefak kosmiknya hampir hancur. Jadi dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena bersikeras merebut inti binatang itu bahkan setelah Lin Yun mengeluarkan artefak kosmiknya. Apa harta karun di aula ini? Dibandingkan dengan pelakunya yang melukai Bai Yue, Sui Wuhen lebih tertarik pada harta karun itu. Pil Yin Yang, kata Bai Yue dengan wajah gelap. Apakah kamu yakin? Alis Sui Wuhen bergerak-gerak. Dia jelas menjadi emosional ketika mendengar tentang harta karun itu. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan salah? Ada dua naga dari dua elemen yang berlawanan. Bagaimana aku bisa salah? Dengus Bai Yue. Sayang sekali. Sui Wuhen tampak kecewa. Pil Yin yang dapat memungkinkan konsumen untuk membentuk istana ungu yang sempurna, tetapi mungkin akan sia-sia di tangannya. Hanya para ahli di tingkat gelar ke-8 yang membutuhkan pil Yin Yang. Efek obat dari pil itu adalah yang kedua. Lin Yun baru berada di tingkat ke-8, jadi akan sia-sia jika dia menyempurnakannya. Ada baiknya jika dia menyia-nyiakannya, jawab Bai Yue. Matanya berkedip dingin karena pil itu awalnya miliknya. Sui Wuhen tidak melanjutkan pembicaraan dan tersenyum, bersenang-senanglah di sini. Mungkin Anda bisa membuat terobosan ke tahap ke-10 dalam satu hari saat Anda berada di sini. Kata-kata Sui Wuhen mengejutkan Bai Yue karena itulah yang dia rencanakan. Kepadatan energi spiritual di sini tidak terbayangkan oleh dunia luar. Dia hanya setengah langkah lagi dari tahap ke-10 dari alam bela diri mendalam, jadi dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam terhadap Lin Yun di luar istana teratai hitam jika dia berhasil membuat terobosan. Kamu tidak akan memaksaku untuk pergi. Bai Yue terkejut bahwa Sui Wuhen benar-benar mengizinkannya untuk tinggal. Kamu hanyalah anjing yang kalah. Kenapa aku harus repot-repot memikirkanmu? Bukankah akan menjadi kerugian besar bagiku jika kamu pergi semua? Sui Wuhen dengan lembut mengipasi dirinya sendiri. Kata-katanya hampir membuat Bai Yue hampir putus asa. Sui Wuhen tersenyum, aku sudah selesai membuang-buang waktuku bersamamu. Kamu tahu aturannya, kan? Aku tahu. Bai Yue mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa tidak ada orang baik di istana teratai hitam. Dia bukan orang yang baik sejak awal. Dia dengan lembut mengetuk kantong interspasialnya dan mengambil botol giok. Aku mendapatkan ini di tingkat ke-7. Ada total 10 pil awan dingin, yang merupakan pil spiritual kelas 4. Ini cocok dengan seni klutmismu. Sebotol pil awan dingin untuk hidupmu. Ini adalah pertukaran yang berharga. Semoga berhasil dalam membuat terobosan Anda. Sui Wuhen puas dengan pilnya. Lebih baik jika kamu mati di bawah pedang Lin Yun, kata Bai Yue dengan dingin. Aku tidak mau. Tunggu legenda saya menyebar di Barrens pemusnahan. Aku akan membawa legenda itu sekali lagi dengan naik ke tahap ke-10. Sui Wuhen tidak berbalik. Dia terhibur oleh Bai Yue. Dia menyelamatkan nyawa Bai Yue, tapi Bai Yue masih membencinya. Di sisi lain, Bai Yue hanya bisa melihat sosok Sui Wuhen dengan cemburu. Dia tidak percaya bahwa Sui Wuhen bisa mencapai level ke-10 dan menciptakan legenda lain di Extermination Barrens. Tapi setidaknya Sui Wuhen memiliki kualifikasi itu. Bai Yue telah kehilangan itu. Ini semua karena Lin Yun. Mata Bai Yue berkobar dengan amarah. Terlepas dari pil yin yang atau pil awan dingin, itu semua karena Lin Yun. Tidak mungkin Bai Yue bisa menerima ini dengan berbaring. Pada saat yang sama, pertempuran lain baru saja berakhir.
Jing Jue telah mengalahkan Feng Ye dan Tang Yuan sendirian. Feng Ye yang kuat terbaring di tanah dengan darahnya menggenang di tanah seperti danau. Tapi dia beruntung karena garis keturunannya tidak seperti yang lain. Jadi dia masih penuh dengan vitalitas meskipun mengalami luka parah. Di sisi lain, Tang Yuan berlutut di tanah sambil memegangi dadanya. Dia dalam kondisi yang lebih baik daripada Feng Ye. Dia hanya menerima satu pukulan, tapi pukulan itu mematahkan 3 tulang rusuknya. Namun, dia tidak bisa berdiri lagi dan bahkan sesuatu yang sederhana seperti bernapas pun terasa menyakitkan. Jing Jue berdiri dengan rambut berkibar di udara sambil melihat sekelilingnya dengan dingin. Dia juga terluka, tapi kondisinya lebih baik daripada Feng Ye dan Tang Yuan. Dia menyarungkan pedangnya dan berjalan menuju panggung harta karun teratai di mana sebuah artefak kosmik kuno menunggunya. Feng Ye dan Tang Yuan sama-sama mengalami kesulitan untuk berdiri. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melihat Jing Jue mengambil artefak kosmik tersebut. Jing Jue mencabut pedang itu setengah inci dan dia melihatnya dengan puas. Senjata ini belum diiblis, yang berarti tidak bisa digunakan di istana teratai hitam. Tapi di saat yang sama, itu juga berarti senjata itu tidak rusak. Sambil tersenyum, Jing Jue menyarungkan pedang itu. Dia mengeluarkan serbet untuk mengelapnya dengan hati-hati sebelum menyimpannya di dalam kotak. Jarang ada orang yang berhasil selamat setelah dikalahkan olehku. Tapi suasana hatiku sedang baik, jadi aku memutuskan untuk tidak membunuh kalian berdua. Jing Jue berbalik dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Serahkan harta kalian. Kalian bisa melakukannya sendiri atau aku akan membantu diriku sendiri. Bajingan. Raung Feng Ye. Dia dirampok lagi, dan kali ini, jauh lebih buruk daripada pertemuannya dengan Lin Yun. Tang Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mengeluarkan 3 harta karun dari kantong interspasialnya. Itu adalah harta yang dia dapatkan dari panggung harta karun teratai. Itu adalah guci anggur kuno, kuali dupa, dan lukisan kuno. Jing Jue menganggukkan kepalanya dengan puas saat melihatnya. Tang Yuan kemudian menghancurkan slip giok dan menghilang dari aula harta karun teratai. Dia lebih tegas daripada Feng Ye. Feng Ye berbicara dengan enggan, Jing Jue, kita berdua adalah murid sekte di perbatasan Kekaisaran Qin Besar. Tidak perlu terlalu jauh, bukan? Tidak apa-apa jika Anda tidak mau. Tapi kita bisa lihat apakah kau bisa menghancurkan batu giok itu lebih cepat dari pedangku. Jing Jue meletakkan tangannya di gagang pedang. Periblis denganmu. Ambillah. Feng Ye mengutuk dan juga mengeluarkan 3 harta karun Yuan. Itu adalah sebotol pil, buah, bunga yang mengeluarkan aroma harum. Menghancurkan slip giok, Feng Ye memelototi Jing Jue, awas. Jing Jue menanggapi dengan mendengus jijik. Dia tidak bisa diganggu dengan seseorang yang telah dia kalahkan. Melangkah maju, dia menyimpan ke-6 harta karun itu ke dalam kantong interspasial tanpa ragu-ragu. Bersamaan dengan itu, kemunculan Tang Yuan, Feng Ye, dan Bai Yue telah menyebabkan keributan. Ini berarti 3 orang telah tersingkir. Ketika musuhan dari gerbang tulang darah juga diangkut keluar, itu menyebabkan kegemparan yang lebih besar. Semua orang terkejut karena musuhan tersingkir dan mereka semua mencoba menebak siapa yang telah mengalahkan musuhan. Siuhan, ada apa? Saya tidak memasuki istana teratai hitam, jawabnya. Apa? Para tetua gerbang tulang darah terkejut. Musuhan tidak memberikan penjelasan. Dia melirik ke arah paviliun pedang langit dan dengan samar berkata, mari kita tunggu saja. Tidak ada yang bisa dikatakan jika Lin Yun meninggal di istana teratai hitam, tetapi jika Lin Yun masih hidup, maka dia harus membalas dendam apapun yang terjadi. Dia telah menempa reputasi yang terkenal untuk dirinya sendiri dengan pedangnya, tapi dia sebenarnya dikalahkan oleh seorang junior. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya. Setelah keempatnya diangkut, tidak ada orang lain yang dikirim keluar dari istana teratai hitam. Hal ini menyebabkan semua sekte berdiskusi di antara mereka sendiri karena ini secara alami berarti ada 3 orang yang berhasil mencapai tingkat ke-9. Wow, sudah 1000 tahun sejak seseorang naik ke tingkat ke-9. Tapi ada 3 orang yang berhasil. Jing Jue dari Istana Seven Despair, Sui Wuhen dari Villa Bulan Iblis, dan Lin Yun dari Paviliun Pedang Langit. Saya tidak pernah menyangka bahwa mereka bertiga. Bukankah Wen Yanbo mengatakan bahwa Zhang Yan masih belum keluar? Haha, apakah kamu benar-benar menganggap serius bualannya? Tidak ada yang melihat Zhang Yan di Istana Teratai Hitam, sementara orang-orang telah melihat Lin Yun, Sui Wuhen, dan Jing Jue. Aku ingin tahu siapa yang akan bisa mencapai akhir. Sekte-sekte itu tidak mau pergi tanpa melihat pemenang akhir.
Di saat yang sama, suasana di Extermination Barrens juga menjadi lebih intens. Sementara itu, semua orang dari Paviliun Pedang Ling Qiao bersemangat. Sudah lama sejak Paviliun Pedang Langit menerima perhatian seperti itu dan ketenaran Paviliun Pedang Langit pasti akan menyebar jika mereka berhasil sampai akhir.